Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Syekh Anugrah, mahasiswa BINUS Online, jurusan Computer Science. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang CI/CD untuk beginners, yaitu bagaimana proses software development modern bisa diotomatisasi menggunakan GitHub Action. CI/CD merupakan salah satu praktek penting dalam dunia DevOps modern, karena membantu developer melakukan testing dan deployment aplikasi secara otomatis, cepat, dan konsisten. Mari kita mulai pembahasannya. Pada video ini, ada beberapa hal yang akan dipelajari. Pertama, memahami apa itu CI/CD dan kenapa konsep ini penting dalam pengembangan software modern. Kedua, memahami alur pipeline CI/CD mulai dari proses coding, build, testing, hingga deployment. Ketiga, melihat contoh implementasi GitHub Action pada project Node.js sederhana. Dan terakhir, memahami hubungan CI/CD dengan Agile dan SDLC dalam proses pengembangan software. Nah, sebelum adanya CI/CD, banyak proses deployment dilakukan secara manual dan sering menimbulkan berbagai masalah. Contohnya, developer lupa melakukan testing sebelum push code, sehingga bug masuk ke production. Selain itu, deployment manual juga rawan human error, seperti salah config, atau salah server, dan sebagainya. Feedback terhadap bug juga cenderung lambat, karena error baru diketahui beberapa hari setelah code dibuat. Dalam tim besar, proses deployment juga sering membingungkan, karena tidak jelas siapa yang melakukan deploy dan kapan deployment dilakukan. Karena itulah CI/CD hadir untuk membantu proses delivery software menjadi lebih otomatis dan lebih reliable. CI/CD terdiri dari dua konsep utama. Yang pertama adalah Continuous Integration atau CI. CI merupakan proses otomatis untuk build dan testing setiap kali ada perubahan code di repository. Tujuannya agar bug dapat ditemukan lebih cepat sebelum code di-merge ke branch utama. Kemudian ada Continuous Delivery atau Continuous Deployment, yaitu proses otomatis untuk mengirimkan aplikasi yang sudah lolos testing ke staging maupun ke production. Kalau disederhanakan, pipeline CI/CD terdiri dari 4 tahap utama, yaitu code, build, test, dan deploy. Salah satu tools yang populer untuk implementasi CI/CD adalah GitHub Action. GitHub Action merupakan platform automation yang sudah terintegrasi langsung dengan GitHub, sehingga developer tidak perlu setup server CI/CD sendiri. Ada beberapa konsep penting di dalamnya. Yang pertama itu adalah workflow. Workflow adalah file YAML yang mendefinisikan automation proses. Trigger adalah event yang menjalankan workflow, misalnya push atau pull request. Sedangkan job adalah sekumpulan task yang berjalan di virtual machine GitHub. Dan step adalah langkah-langkah kecil di dalam job, seperti install dependency atau menjalankan testing. Pada demo kali ini, saya menggunakan project Node.js sederhana. Di dalam project terdapat beberapa file utama. Yang pertama, file app.js berisi aplikasi utama berbasis Express. Kemudian ada app.test.js digunakan untuk automated testing menggunakan Jest. Dan file paling penting berada di folder github/workflows, yaitu cic.yaml. File inilah yang akan menjalankan automation testing dan deployment menggunakan GitHub Action. Sekarang kita lihat isi workflow CI/CD-nya. Workflow ini ditulis menggunakan format YAML. Pada bagian on, workflow akan berjalan otomatis setiap ada push atau pull request. Kemudian workflow menjalankan beberapa langkah automation seperti checkout repository, setup Node.js, install dependency menggunakan npm, dan menjalankan testing menggunakan npm test. Dengan workflow sederhana seperti ini, setiap perubahan code dapat langsung diuji secara otomatis. Sekarang setelah kita memahami konsep workflow CI/CD, saya akan menunjukkan implementasi CI/CD secara langsung menggunakan GitHub Action dan Vercel. Jadi ini adalah repository untuk demo CI/CD kita kali ini ya.
saya juga udah siapin repositorinya dan juga Vercel untuk deployment ke server. Kalau kita lihat di code-nya, tadi itu ada 3 file yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama itu ada app.js, ini adalah aplikasinya itu sendiri dalam bentuk API. Lalu ada file testnya yang nanti akan jalan di CI. Lalu ada CI/CD workflow-nya di sini yang akan menjalankan tes dan deployment-nya. Di workflow ini ada 2. Yang pertama itu CI. CI itu akan menjalankan step-step di bawahnya, misalkan check out sampai ke run testnya itu sendiri. Lalu yang kedua, job deploy, itu pada saat tesnya udah berhasil, dia akan deploy ke server. Seperti itu ya. Jadi saya akan demo untuk menambahkan satu API baru. Let's say API-nya greeting. Sini akan return simpelnya hello gitu ya. Dan juga saya akan menambahkan satu file test untuk API yang baru tersebut. Return greeting message. Sini URL-nya juga. Oke. Ini Hola sengaja saya salahin dulu untuk melihat kalau CI-nya fail itu akan seperti apa. Untuk sekarang saya akan bikin branch baru, lalu push branch tersebut ke repository. Lalu kita cek repositorinya, ini ada branch baru dan kita bisa bikin pull request dari sini. Kita cek dulu perubahannya, nambah API baru dan juga tes untuk API tersebut. Di sini returnnya dia message-nya hello tapi di tesnya hola. Nanti kita lihat CI-nya seperti apa kalau fail. Ada satu CI yang bisa kita lihat di sini untuk pull request. Kita klik detailnya seperti apa. Ini step-step job untuk CI ya. Jadi setup Node.js, install dependency, dan run testnya. Nah, kita bisa lihat detailnya untuk run test. API-nya ada yang fail, expected ya failnya tadi kita buat fail dulu di sini. Jadi kalau CI-nya fail, merge request-nya nggak akan bisa di merge dulu. Let's say sekarang developer bikin fix untuk API-nya, jadi return message yang sesuai. Lalu perubahan tersebut kita push ke repository. Kita cek lagi, ada workflow yang baru sekarang. Kita cek detailnya seperti apa. Teksnya sekarang udah berhasil, namun belum sampai deployment.
Untuk deployment sendiri kita harus merge dulu pull request-nya. Mungkin kalau kita coba di API-nya, untuk API yang baru tadi, kita bisa cek dulu. Harusnya sampai sekarang ini belum ada deployment, jadi ini akan return not found. 404 not found ya. Lalu kita merge dan kita cek juga CI/CD-nya. CI/CD-nya kita bisa cek di menu action ini. Ini adalah CI/CD untuk yang tadi. Dia akan menjalankan tes lagi untuk memastikan tesnya masih aman. Oke, tesnya sudah aman. Lalu dia akan menjalankan deployment. Ini detail untuk continuous delivery-nya ya. Dia akan menjalankan step-stepnya di sini untuk job deploy to Vercel ini. Oke, deployment udah selesai. Kita bisa cek juga API-nya harusnya sudah terdeploy dengan cara kita hit API tersebut. Sekarang udah return sesuai dengan yang tadi kita lakukan perubahan. Jadi seperti itu ya demonya untuk yang CI/CD. Nah, jadi tadi kita udah coba secara langsung proses CI. Saat developer melakukan push code ke repo, GitHub Action langsung jalanin workflow automation. Dimulai dari install dependency dan running testnya. Jika tesnya berhasil, maka pipeline akan menghasilkan status patch seperti contoh di sebelah kiri. Namun jika ada bug atau error, pipeline akan menghasilkan status fail seperti contoh di sebelah kanan. Dengan cara ini, developer bisa langsung mengetahui adanya bug sebelum aplikasi masuk ke production. Inilah salah satu manfaat terbesar dari CI, yaitu mempercepat feedback dan meningkatkan kualitas software. Nah, tadi juga kita udah lihat CD-nya. Kalau proses CI berhasil, tahap berikutnya adalah continuous delivery atau deployment. Pipeline dimulai dari testing yang berhasil, lalu aplikasi dibuild dan dideploy ke server. Pada continuous delivery, deployment ke production masih dilakukan secara manual, tapi aplikasi selalu siap untuk dirilis kapan saja. Model seperti ini digunakan oleh banyak perusahaan teknologi besar karena memungkinkan rilis dilakukan lebih cepat dan lebih sering. Nah, CI/CD sebenarnya bukan sesuatu yang terpisah dari SDLC, tapi justru mendukung proses SDLC modern. Pada fase planning, tim sudah menyiapkan pipeline automation, terus kemudian pada saat coding, setiap push langsung trigger overflow CI. Pada testing, automation test berjalan secara otomatis, dan pada fase deployment, membantu proses deploy menjadi lebih cepat dan konsisten. Jadi CI/CD membantu tim development bekerja lebih agile. Sebagai penutup, mari kita rangkum materi yang udah kita pelajari hari ini. Yang pertama, continuous integration membantu mengotomisasi proses testing sehingga bug bisa ditemukan lebih cepat. Yang kedua, continuous delivery membantu proses deployment menjadi lebih cepat dan konsisten. Yang ketiga, GitHub Action menyediakan platform CI/CD yang mudah digunakan karena sudah terintegrasi langsung dengan GitHub. Dan yang paling penting, CI/CD menjadi bagian penting dalam software development modern, terutama pada proses agile dan DevOps. Semoga setelah video ini, kalian bisa mulai mencoba membuat pipeline CI/CD sederhana untuk proyek kalian sendiri. Materi dalam presentasi ini disusun berdasarkan beberapa referensi terpercaya.
Referensi tersebut digunakan untuk memastikan konsep dan implementasi yang dijelaskan sesuai dengan praktik industri software modern. Sekian presentasi saya tentang CI/CD menggunakan GitHub Action. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga materi ini bermanfaat dan bisa membantu memahami dasar automation dalam software development modern. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.